Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliana Tutosoromaking. Nah, pada video saya kali ini saya akan membahas terkait pembelajaran IPA inovatif dengan menggunakan model pembelajaran inquiry, terkhususnya pada fase C, kelas 6, sekolah dasar. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian dari pembelajaran inquiry. Nah, pembelajaran inquiry itu merupakan suatu model pembelajaran yang mana pembelajarannya itu lebih mengarah ke pendekatan yang menekankan pada keaktifan siswa dalam proses belajar melalui penemuan dan eksplorasi. Nah, digarisbawahi penemuan dan eksplorasi ini. Penemuan yang dimaksud itu bagaimana siswa belajar sendiri atau siswa mencari tahu sendiri terkait suatu masalah yang disajikan atau suatu gejala yang mungkin berada di sekitar lingkungan siswa tersebut berada, atau juga masalah yang sudah guru berikan dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran inquiry ini juga siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan yang dimaksud itu dari masalah yang sudah ada, siswa tersebut mengeksplor dengan cara bisa bertanya, oh masalah ini apa? Penyebabnya itu apa? Nah, lalu dari situ kemudian dia merumuskan hipotesis. Nah, dari pertanyaan yang sudah dia ajukan, otomatis dia akan memperoleh jawaban. Nah, jawaban itu bisa dikatakan sebagai jawaban sementara. Nah, setelah itu mereka akan melakukan eksperimen tahap yang lebih tingkat. Nah, eksperimen itu mereka akan menguji coba kira-kira jawaban yang sudah diberikan terkait pertanyaan yang sudah mereka ajukan itu apakah benar atau tidak. Nah, setelah itu mereka akan mengumpulkan data dan juga menarik kesimpulan. Nah, data yang dikumpulkan itu diperoleh dari apa yang sudah mereka lakukan. Misalnya mereka sudah melakukan eksperimen, kemudian mereka mengumpulkan data. Kira-kira selama eksperimen itu mereka mendapatkan apa? Nah, kemudian datanya itu dikumpulkan dan juga mereka bisa menarik kesimpulan. Ternyata masalah ini disebabkan oleh ini, dan seterusnya. Oke, berikutnya ada yang berikutnya itu orientasi pembelajaran inquiry. Nah, tentunya orientasi pembelajaran itu berorientasi kepada siswa, yang mana model pembelajaran ini itu bisa mampu mendorong kemandirian siswa, karena di awal pengertiannya tadi itu menekankan pada keaktifan dan juga kemampuan penemuan oleh siswa sendiri. Berarti otomatis hal ini mengarah atau berorientasi kepada siswa. Nah, dari model pembelajaran ini juga bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan memecahkan masalah. Nah, berikut ini kemampuan belajar yang pertama. Pembelajaran inquiry itu siswa bisa belajar untuk mengarahkan dan juga mengatur sendiri proses belajarnya. Jadi sama seperti pengertian yang tadi, siswa itu bisa mengarahkan masalah. Oh, selanjutnya itu saya harus buat apa? Nah, setelah ini harus ini, setelah ini harus itu. Nah, jadi dia itu bisa mengatur sendiri proses belajarnya atau jalannya dia belajar supaya bisa menemukan suatu penemuan yang baru. Nah, kemudian kemampuan berpikir kritis. Siswa bisa terampil dalam menganalisis masalah, mengevaluasi informasi, dan juga membuat keputusan yang tepat. Lalu pemecahan masalah. Dalam pembelajaran inquiry, siswa bisa mengidentifikasi masalah, kemudian mencari solusi untuk permasalahan tersebut dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masalah yang mereka dapat itu, kemudian mereka mencari solusi. Oh, kira-kira masalah ini cara mengatasinya itu bagaimana? Kemudian, oh ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata ini saya jumpai atau saya sering jumpai selama saya tinggal di rumah sini, misalnya. Kemudian, kolaborasi dalam pembelajaran inquiry. Nah,
Selain belajar secara mandiri, siswa juga akan tentunya bekerja sama dalam tim. Nah, dalam tim itu mereka akan berkolaborasi bersama dengan teman-temannya, bagaimana mereka bisa menyampaikan ide-ide mereka. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi dengan keterampilan komunikasi mereka, bagaimana mereka menghargai pendapat teman-teman lain, dan juga mereka memberikan pandangan atau juga pendapat mereka terkait masalah yang bisa nantinya mereka diskusikan bersama dalam kelompok. Nah, kemudian tentunya pembelajaran inquiry ini juga ada kurang dan juga ada lebihnya. Nah, kelebihan itu yang pertama meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, lalu yang kedua meningkatkan kemandirian dan motivasi. Kemandirian karena siswa akan mengeksplor sendiri dan juga mencari tahu serta menemukan solusinya sendiri. Lalu yang berikut memupuk rasa ingin tahu. Nah, jadi siswa itu tidak hanya setelah dikasih tahu A, dia akan mencari tahu lebih terkait dengan masalah ini tuh seperti apa, permasalahannya tuh mengarah kemana, terus bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, lalu juga bisa meningkatkan kemampuan penelitian siswa. Berikutnya ada kekurangan, memerlukan waktu yang lama. Nah, di sini memerlukan waktu yang lama yang dimaksudkan itu karena dari awal siswa itu kan diberikan suatu permasalahan. Nah, kemudian dia akan bertanya mengenai permasalahan tersebut, mencari informasi, menggali informasi yang lebih terkait dengan masalah itu. Kemudian dia akan merumuskan hipotesis. Nah, yang paling lamanya itu ketika dia melakukan eksperimen atau uji coba apakah pernyataan ini benar atau salah, hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya itu benar atau salah. Nah, itu tentunya memakan waktu yang cukup lama. Lalu juga butuh bimbingan yang efektif, kemudian tidak cocok untuk semua siswa. Nah, tidak cocok untuk semua siswa yang dimaksud itu karena tergantung gaya belajar peserta didiknya. Karena setiap peserta didik itu gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang mau belajar explore keluar, misalnya ingin mencari tahu lebih, ternyata begini begitu. Tetapi ada siswa juga yang aku udah dapat jawaban yang ini, jadi mending sudah saja, tidak usah lanjutkan lagi begitu. Tergantung gaya belajar setiap siswa. Lalu sumber daya yang diperlukan. Kemudian tadi di bagian awal kita akan menjelaskan terkait dengan fase C, penerapan model pembelajaran inquiry pada fase C kelas 6. Nah, di sini saya mengambil materi terkait energi dan pemanfaatannya. Nah, itu CP-nya itu peserta didik mendeskripsikan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi serta mengusulkan upaya-upaya individu maupun kolektif yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi, serta penemuan sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar. Nah, berikut tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama memahami pentingnya peran energi dalam membantu kita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Yang berikutnya memahami peran energi terbarukan dalam upaya membawa ketersediaan sumber energi terbatas. Yang berikutnya, yang terakhir melakukan upaya-upaya penghematan energi. Nah, dalam modul ajar yang sudah saya susun terkait dengan energi dan pemanfaatannya, itu di kegiatan yang pertama berdasarkan sintak pembelajaran inquiry itu siswa diorientasikan terhadap suatu permasalahan. Nah, masalah yang saya ambil itu terkait dengan energi dan pemanfaatannya itu suatu rumah yang mengalami mati lampu. Nah, kelebihan dari masalah yang saya ambil itu yang pertama kontekstual. Masalah yang diangkat itu relevan dengan kehidupan atau sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya hal ini membuat siswa itu lebih mudah karena di setiap rumah itu tentunya ada lampu ya, dan mungkin saja akan mengalami mungkin saja rumahnya akan mengalami mati lampu, atau juga misalnya hal-hal lain yang mempengaruhi lampu tersebut bisa mati.
Nah, hal tersebut kan sering dijumpai siswa, maka akan lebih mempermudah siswa untuk memahami terkait materi yang akan diajarkan. Lalu yang berikut mendorong eksplorasi siswa. Nah, dari masalah yang diangkat, siswa itu diajak untuk mencari tahu kira-kira penyebab dari mati lampu itu apa sih? Lalu masalah teknis atau kira-kira dari mati lampu itu saya akan buat apa? Apakah saya akan membiarkan lampu tersebut mati dan posisinya dalam rumah dalam keadaan kegelapan, atau saya harus buat apa? Ngapain supaya saya bisa bekerja pada saat lampu maksudnya pada saat lampu dalam keadaan tidak nyala begitu. Lalu bisa pengembangan keterampilan praktis, siswa bisa belajar tentang sistem kelistrikan dasar, lalu juga manajemen energi dan juga efisiensi penggunaan energi. Nah, berikut ada kekurangannya dari masalah yang diangkat itu. Kebutuhan fasilitator yang kompeten. Guru tentunya harus memiliki kemampuan untuk membimbing siswa dalam proses inquiry. Proses inquiry kan siswa akan mencari tahu sendiri kan. Jadi tentunya harus adanya bimbingan dari guru. Lalu waktu yang dibutuhkan juga cukup lama, lalu akses sumber daya alam. Oke, yang berikut kompetensi yang mau dicapai. Nah, teman-teman, alasan karena saya memilih masalah ini itu karena relevan saja dengan kehidupan siswa. Karena hal itu bisa membantu siswa untuk lebih memahami materi secara, apalagi kelas 6 mereka berada di tahap pemikirannya itu lebih sedikit agak tinggi ya, karena mereka mau memasuki jenjang SMP. Nah, berikut ada kompetensi yang dicapai. Nah, penerapan model pembelajaran inquiry dalam materi energi dan pemanfaatannya tentunya mempunyai kompetensi yang dicapai, yaitu yang pertama, pengetahuan dasar tentang energi. Nah, jadi dengan penerapan metode ini diharapkan agar siswa itu bisa memahami materi yang diajarkan, apalagi dengan menggunakan suatu permasalahan yang mana relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang berikut pemahaman sistem kelistrikan. Nah, bukan saja terkait dengan sistem kelistrikan, tetapi terkait bagaimana solusi alternatif yang bisa kita gunakan ketika kita berada dalam posisi tersebut. Lalu yang berikut kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Nah, dari gambar atau permasalahan yang sudah ada, itu kira-kira kita kasih tahu, oh kok lampunya mati, kenapa bisa mati. Nah, terus mereka buat apa pada saat lampunya mati, terus lampunya nyala lagi itu kita harus buat apa begitu. Lalu keterampilan eksperimen. Nah, keterampilan eksperimen itu mungkin saja ketika mereka dalam keadaan posisi begitu, posisi mati lampu, itu mereka akan melakukan suatu percobaan, misalnya mencari tahu, oh solusi yang tepat itu ini, jadi saya harus buat ini. Nah, tetapi dalam modul ajar saya, itu bagaimana mereka membuat lampu menggunakan minyak goreng dan juga air. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan energi alternatif, misalnya air, energi terbarukan, sumber energi terbarukan. Nah, itu kita bisa memanfaatkan yang mana kita ada gitu. Maksudnya air itu kita di setiap rumah tentunya pasti punya air kan, dan untuk mendapatkannya itu tentunya mudah sekali. Dan juga minyak goreng, apalagi di setiap rumah tentunya bisa ada aktivitas masak-memasak dan juga pasti memerlukan minyak goreng yang mana membantu untuk pembuatan lampu ini. Lalu kesadaran efisiensi energi. Nah, yang berikutnya itu media pembelajaran. Nah, dalam modul ajar saya itu saya menggunakan dua media ini, yaitu kincir angin yang mana terbuat dari kertas dan juga kincir air yang terbuat dari kaleng Coca-Cola dan juga tutupan botol air minum. Nah, media nyata yang digunakan itu dua media tersebut. Alasan saya memilih kedua media tersebut karena yang pertama konkret dan interaktif. Media kincir angin dan kincir air merupakan alat fisik yang dapat dilihat, disentuh oleh siswa, sehingga konsep energi itu lebih mudah dipahami melalui pengalaman langsung. Karena
berdasarkan pengalaman saya akan lebih mengingat materi ketika saya itu melihat secara langsung atau mempraktekkan secara langsung ketimbang saya itu dijelaskan saja, begitu. Tapi tergantung setiap pribadi siswa, bagaimana cara dia menangkap informasi atau juga gaya belajarnya. Lalu relevan dengan materi energi. Nah, kedua media ini menunjukkan cara kerja konversi energi dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Misalnya, energi kinetik dari air atau angin menjadi energi mekanik dan selanjutnya bisa diubah menjadi energi listrik. Lalu yang berikut pengalaman praktis. Dengan penggunaan media nyata dalam belajar, siswa dapat mengamati dan menganalisis bagaimana perubahan kondisi seperti kecepatan angin atau kecepatan aliran air itu akan mempengaruhi efisiensi kincir. Nah, yang bisa dipelajari siswa dari media yang tadi itu pemahaman konsep energi terbarukan. Nah, dari media tersebut siswa bisa mempelajari sumber energi terbarukan dan bagaimana energi tersebut dapat dimanfaatkan. Lalu yang berikut prinsip konversi energi. Nah, dengan media yang sudah diterapkan, siswa dapat memahami bagaimana energi kinetik dari air atau angin dapat diubah menjadi energi mekanik dan listrik. Lalu yang berikut keterampilan dan observasi, di mana mereka akan melakukan percobaan dan juga melihat bagaimana faktor yang mempengaruhi efisiensi kincir. Kira-kira anginnya kencang itu kincirnya akan seperti apa, listriknya nyalanya bagaimana, dan juga air yang misalnya aliran air yang tidak deras atau deras itu akan mempengaruhi listriknya itu seperti apa, begitu. Lalu kesadaran lingkungan. Dengan media siswa akan lebih sadar akan pentingnya energi terbarukan dan juga keberlanjutan lingkungan. Jadi kita bisa memanfaatkan energi-energi yang bisa memanfaatkan sesuatu di lingkungan sekitar kita tanpa merusak lingkungan tersebut. Oke, jadi kita memanfaatkan apa yang patut dimanfaatkan sehingga tidak mencemari atau tidak merusak lingkungan kita. Nah, selanjutnya itu dalam modul ajar yang sudah saya buat itu ada media teknologi Wordwall untuk game anak. Nah, tentunya ini akan sangat membantu ya ketika pembelajaran, ketika model ceramah saja atau guru akan menjelaskan materinya saja, itu tentunya membuat siswa juga terkadang bosan untuk atau tidak mau mendengarkan. Nah, di sini kita melibatkan game, memberikan suatu game yang terkait dengan melibatkan teknologi. Ada game Wordwall, jadi gamenya itu akan seperti ini. Sebar. Gamenya itu akan seperti ini. Nah, jadi di sini kotak-kotak, siswa akan memilih salah satu kotak. Nah, itu akan muncul beberapa pertanyaan. Manakah yang bukan sumber energi alternatif? Angin, air, batu bara, air. Angin, matahari, batu bara, air. Jadi kita memilih batu bara, sumber energi yang bukan sumber energi. Jadi ada 10 pertanyaan. Nah, di sini siswa akan memilih kotak-kotak mana saja yang mau dibuka dan setiap kotak itu tentunya ada jawaban. Dan tentunya di akhir game ini terdapat nilainya langsung. Nah, kita lanjutkan. Yang berikut itu manfaat teknologi Wordwall ini, game Wordwall ini untuk siswa. Nah, alasan karena saya memilih game ini karena interaktif dan menarik. Nah, game ini memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk belajar melalui tantangan dan juga penghargaan. Jadi, tantangan yang dimaksud itu bagaimana siswa bisa mengerjakan soal-soal yang tadi. Lalu penggunaan teknologi. Dengan menggunakan game ini bisa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran yang mana membuat siswa itu terampil. Apalagi sekarang ini adanya perkembangan dunia digital yang semakin canggih, maka penting juga kita menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Yang berikut pembelajarannya aktif. Dengan adanya game,
bisa menunjang pembelajaran aktif siswa berinteraksi secara langsung dengan konten dan terlibat secara langsung. Nah, aktif yang dimaksud itu mereka akan bisa bersama-sama bermain game, karena kalau mereka cuma duduk dengar penjelasan guru itu akan membosankan bagi mereka sih. Ketika diberikan permainan, apalagi anak-anak usia SD itu lagi berada di masa fase yang hiperaktif, jadi mereka akan senang sekali ketika diberikan game dalam pembelajaran. Nah, hal yang bisa dipelajari dari media teknologi Wordwall ini, dari game yang Wordwall ini, itu melalui game siswa dapat memperkuat pemahaman konsep energi dan pemanfaatannya melalui kuis, teka-teki, dan juga tantangan. Nah, jadi ada 10 soal yang tadi itu berkaitan erat dengan energi dan juga pemanfaatannya. Jadi bisa membantu siswa untuk memahami lebih lagi setelah belajar dengan guru dari game tersebut. Mereka bisa tahu, karena mungkin dari game tersebut mereka akan lebih mengingatnya lagi dibanding apa yang sudah guru ajarkan. Lalu keterampilan kognitif. Game yang dirancang dengan baik dapat membantu meningkatkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan juga pengambilan keputusan. Nah, tadi di game itu kan ada durasi waktu ya. Kalau kamu cepat menjawab, maka kamu akan mendapat nilai yang baik. Tetapi ketika jawabanmu itu salah, maka otomatis ya salah, kamu tidak akan mendapatkan poin pada nomor tersebut. Nah, hal ini yang membuat siswa itu mengambil keputusan yang harus cepat. Oh, kira-kira saya harus memilih ini, benar atau salah ya? Oh, waktunya terbatas, jadi saya harus begini. Nah, lalu kerjasama dan kompetisi sehat. Nah, kalau misalnya kompetisi sehat yang dimaksud itu, kalau misalnya kamu memilih salah, maka otomatis salah. Kalau misalnya benar, ya benar. Karena hal itu sudah diatur oleh sistem. Jadi ketika kita menjawab salah, maka jawaban yang kita peroleh juga salah, dan tentunya nilai yang kita hasilkan juga tergantung jumlah benar dan juga salahnya. Lalu feedback, dengan game ini bisa memberikan umpan balik langsung pada siswa tentang kinerja mereka dan bagaimana bisa membantu mereka memahami kesalahan dan juga bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Oh, kira-kira tadi di game ini saya salahnya di mana? Oh, saya belum mengerti di bagian ini. Nah, seperti itu. Nah, tentunya pembelajaran inquiry ini kalau diterapkan dalam pendidikan itu sangat bagus, tetapi tergantung gaya belajar siswa dan juga instansi dari sekolah tersebut. Apakah fasilitasnya juga memperbolehkan atau memadai begitu. Lalu tentunya dalam aktivitas pembelajaran itu ada kegiatan, ada rancangan pembelajarannya ya. Mulai dari kegiatan awal, bagaimana guru mengawali pembelajarannya itu dengan apa duluan, berdoa, misalnya berdoa, presensi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, seperti lalu mengarahkan siswa untuk suatu permasalahan. Nah, sampai ke kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Nah, semuanya itu ada di modul ajar yang sudah dibuat. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya mengenai pembelajaran IPA inovatif yang mana menggunakan model pembelajaran inquiry, khususnya pada fase C kelas 6. Terima kasih, sampai jumpa.